Bila ditanyakan kepada kita apakah Tuhan Maha Kuat dan Maha Mampu untuk melakukan segala perkara di dalam hidup manusia dan alam semesta ciptaannya, tentu saja jawabannya secara serempak kita bisa mengatakan iya. Dia Maha Kuat, Maha Kuasa, dan Dia mampu melakukan segala perkara. Tetapi apakah itu terjadi secara otomatis dalam diri setiap kita? Bila pertanyaan tadi dilanjutkan dengan apakah Tuhan memampukan setiap kita dan menguatkan setiap kita? Hal ini akan menjadi lebih sulit untuk dijawab karena berkaitan erat dengan setiap pribadi-pribadi yang akan dimampukan dan dikuatkan itu. Pertanyaan penting, apakah orang itu rela untuk dimampukan dan dikuatkan? Karena pada dasarnya manusia dengan segala ego yang dimilikinya seringkali sulit menyadari dirinya rapuh. Seringkali sulit menyadari dirinya tidak mampu. Seringkali sulit memahami bahwa dirinya itu begitu lemah dan mudah jatuh. Untuk itu sangat diperlukan kerendahan hati dan kerelaan hati untuk kita memberi diri dimampukan oleh Tuhan dan dikuatkan oleh-Nya. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Firman Tuhan yang menyapa kita lagi hari ini dari Mazmur 18 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah Tuhan yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ungkapan ini merupakan sebuah ungkapan yang dalam dari pengalaman Daud ketika dia berhadapan dengan begitu banyaknya musuh-musuh di dalam hidupnya. Serangan demi serangan yang bertubi-tubi datang menimpanya. Musibah demi musibah yang juga melandanya. Bahkan pergumulan demi pergumulan yang tak habis-habisnya ia hadapi. Tapi satu keunggulan Daud adalah dia adalah sosok yang berani. Tetapi keberanian Daud bukan semata berasal dari nyalinya yang lebih besar daripada orang-orang sezamannya atau seusianya. Tapi keberaniannya itu justru berangkat dari imannya, dari pemahaman dan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kita ingat bagaimana Daud berani melawan Goliat yang begitu besar kekuatannya, tapi bersama dengan Tuhan yang Maha Kuat, dia mampu untuk melakukan perlawanan itu dan memenangkan pertarungan itu. Rahasianya adalah karena Daud memiliki hati yang rendah seperti hamba, yang rela dan bersedia untuk dimampukan oleh Tuhannya. Dan ini yang menjadi sebuah pembelajaran kita hari ini, bahwa Tuhan memampukan setiap orang yang rendah hati, yang rela dan bersedia dimampukan Tuhan. Karena apa artinya Tuhan Maha Mampu?
bila kita tidak bersedia untuk dimampukannya. Bila kita tidak rela untuk dimampukan, maka kemahamampuan Tuhan itu hanyalah slogan belaka tanpa kita alami dan rasakan di dalam kehidupan kita. Dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada Daud, karena Daud juga rela untuk dimampukan Tuhan, adalah karena kekuatan dari Tuhan itu meliputi dan melingkupi Daud, sehingga membuat dirinya jadi pelita yang bercahaya, menyinari kegelapan hidupnya. Saat gulita penuh bahaya melanda hidupnya, dia tetap jadi pelita yang bercahaya. Bukankah ini juga tampak saat Daud dikejar-kejar oleh Saul ingin dibunuh? Tak ada sedikit pun keinginan dia untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan, yaitu Saul. Padahal kesempatan untuk itu ada dan tersedia. Tetapi Tuhan justru memampukan Daud untuk tetap menjadi pelita bercahaya saat hidupnya penuh dengan gulita yang sangat berbahaya, bahkan mengancam nyawanya. Di sini kita lihat bagaimana kekuatan Tuhan yang memampukan Daud untuk jadi pelita bercahaya saat gulita penuh bahaya. Apa yang kita pelajari dari Daud ini berkaitan dengan iman kita, yaitu bahwa setiap pengetahuan iman kita tentang Tuhan itu tidak terjadi secara otomatis bahwa hidup kita akan seperti apa yang Tuhan lakukan. Bila tidak ada kerelaan dan kerendahan hati untuk bersedia dimampukan dan dikuatkan Tuhan, maka kita tidak akan mampu dan tidak akan kuat. Karena kita masih mau berjalan dengan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, tanpa mengandalkan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat yang tercantum dalam ayat 26-30, Daud menegaskan bahwa ada hubungan bagaimana Tuhan memperlakukan dirinya, yaitu sesuai dengan kebenaran yang berlaku. Tuhan memperlakukan kita pula demikian. Bila kita imani Tuhan Maha Kuat dan Maha Mampu, tapi bila diri kita tidak rela dikuatkan dan dimampukan Tuhan, maka itu tidak akan terjadi di dalam diri kita. Hanya slogan dan pengetahuan belaka tanpa jadi pengalaman di dalam hidup kita sehari-hari. Daud sungguh diberikan keberanian yang luar biasa. Sebagai pelita yang bercahaya menyinari kegelapan, Daud justru memiliki dan diperlengkapi dengan keberanian untuk menghadapi gerombolan musuh, dan juga dengan Allah yang beserta dengan dirinya, maka ia berani melompati tembok-tembok permasalahan hidupnya. Ini menjadi kata kunci di dalam keberanian Daud, yaitu orang yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan akan diberanikannya menghadapi hidup yang penuh tantangan dan pertentangan. Karena itu rahasia untuk berani menghadapi hidup kita perlu berani mempercayakan hidup kita seutuhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Mampu. Sehingga di dalam kondisi yang sedang sulit berhadapan dengan tantangan dan pertentangan hidup yang begitu berat, maka kita akan kuat karena Tuhan Maha Kuat beserta dengan kita. Marilah melangkah, tetaplah jadi pelita yang bercahaya saat hidup gulita penuh bahaya. Hadapilah kehidupan dengan keberanian yang diperlengkapi dari Tuhan, karena kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Selamat berani berjalan dan mempercayakan hidup kepadanya. Amin.